Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita lancar dan dapat kita selesaikan hingga Idul Fitri 1445 Hijriah besok. Saya ingin mengajak kita semua, kita kupas lagi puasa kita ini supaya ada peningkatan kualitas dalam kita melaksanakan ibadah puasa, agar kita puasanya tidak setengah-setengah, agar penuh keyakinan, penuh semangat. Saya ingin membawa Anda untuk berselancar kepada dalam cerita pewayangan tentang kisah dalam Mahabharata, khususnya orang-orang Jawa yang sangat mencintai akan dunia pewayangan tentu paham dengan kisah tokoh-tokoh dalam pewayangan. Orang yang sudah memeluk Islam, maka ia wajib menjalankan perintah, yaitu melaksanakan rukun Islam, yang mana terdiri dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kelima rukun Islam ini wajib dilaksanakan. Hanya haji saja yang dibebankan kepada orang yang mampu secara finansial dan secara fisik. Jadi untuk keempat rukun Islam ini semua orang bisa melaksanakan dan harus ditunaikan agar syarat keislaman itu terpenuhi. Jadi kelima rukun Islam ini apabila dijalankan semuanya maka disebut sempurna. Maka untuk mencapai kesempurnaan lima rukun ini kita perlu untuk belajar dan terus menggalinya agar kelima rukun Islam ini tertunaikan semua. Dan untuk bisa kita lebih memahami lima rukun Islam ini, mari saya ingin mengajak Anda untuk membuka filosofinya lewat dunia pewayangan. Dalam dunia wayang, tokoh utama atau tokoh yang protagonis, tokoh yang punya kebaikan, yang dijadikan sebagai panutan, sebagai sumber inspirasi adalah Pandawa 5. Pandawa itu anak-anak dari kerajaan Hastina atau putra dari seorang raja bernama Pandu Dewanata yang memerintah di kerajaan Hastina, tetapi terusir dari negara tersebut. Kelima anak inilah yang kemudian membuat sebuah negara baru bernama Amarta. Adapun Pandawa 5 ini, yang pertama bernama Puntadewa dengan nama Yudhistira, nama mudanya. Yang kedua Bima atau Bratasena atau Werkudara. Yang ketiga Arjuna atau Permadi atau Partajaya, dan banyak lagi namanya. Yang keempat Nakula, dan terakhir Sadewa. Ini dua anak yang kembar. Apa kaitannya dengan rukun Islam yang kelima? Erat sekali kaitannya, dapat menjadi penjabaran rukun Islam itu sendiri. Puntadewa atau Yudhistira ini anak pertama, artinya digambarkan dalam Islam itu sebagai rukun Islam pertama, yaitu syahadat. Maka senjata dari Puntadewa atau Yudhistira adalah kalimat syahadat atau kalimosodo. Siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, maka dia memasuki dirinya ke dalam Islam. Ia rela diatur hidupnya dalam tata cara Islam. Artinya dia berjanji, dia bersumpah bahwa hidupnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga dia tunduk pada ajaran tersebut. Jadi kalimat syahada atau kalimat syahadat ini sebagai pengakuan terhadap diri yang berserah untuk tunduk pada ajaran Islam. Inilah yang disebut dalam pewayangan kalimat syahada atau senjatanya Yudhistira atau Puntadewa. Kemudian yang kedua, Bima atau Werkudara ini simbol dari ajaran Islam. Rukun Islam kedua bernama sholat, maka digambarkan dengan jari telunjuk. Jari telunjuk itu adalah untuk menunjuk arah kepada yang lurus, kepada yang benar. Jadi sholat ini sebagai suatu perkara yang tegak, menegakkan perkara yang bagus dan menjauhkan diri perkara yang batil. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan agama, menegakkan prinsip-prinsip agama dengan sholat supaya terjauh dari perbuatan tercela. Maka Bima ini
tidak memiliki opsi dalam hidupnya. Dia lurus patuh, maka digambarkan sebagai jiwa yang gagah, perkasa, tegas, kuat, apa adanya. Bahasanya itu to the point, bahasanya tidak menyesuaikan kepada siapa saja dia bisa berbahasa, tetapi bahasa itu saja yang dia pakai. Orang tua, adik, kakak, dia tidak memakai bahasa yang tingkat-tingkatan, karena bahasa Jawa itu menggunakan bahasa yang tingkat meningkat sesuai dengan kepada siapa kita berhadapan. Tetapi Bima tidak, berhadapan dengan siapapun dia menggunakan bahasa yang sama. Artinya kita menggunakan bahasa dalam sholat itu bahasa apapun boleh, tetapi kita wajib dengan bahasa Arab. Artinya tahu, paham apa tidak harus memakai bahasa Arab. Walaupun kita orang Cina harus bahasa Arab, walaupun kita orang Jepang sholatnya harus bahasa Arab. Perkara tahu apa arti dan tidaknya, maka wajib menggunakan bahasa Arab, meskipun bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, tapi ini bahasa baku, bahasa dalam sholat. Begitu juga Bima, dia memakai bahasa yang baku dalam setiap komunikasinya. Itu gambaran bahwa sholat itu sebagai perkara yang begitu hak, begitu lurus, begitu tegak, tidak boleh condong kemanapun, dirubah sedikit pun, dipersepsikan seperti apapun. Maka kita ajaran sholat ini ajaran fikih yang pasti, ajaran yang tidak bisa diotak-atik. 4 rakaat tidak bisa menjadi 5 rakaat, 2 rakaat tidak bisa menjadi 1 rakaat. Hukum sholat sudah hukum yang qat'i, yang pasti, yang harus kita taati, yang harus kita penuhi. Syarat-syarat itu harus wajib kita jaga. Begitulah gambarannya sebagai seorang Bima gagah perkasa yang tidak pernah berkompromi dengan apapun. Dia lurus ke depan, bahasa dengan siapapun, dia tidak pernah berbahasa yang berbeda-beda, tidak membedakan satu sama lainnya. Dan Bima ini menjadi penguat bagi saudara-saudaranya. 4 saudaranya itu gambaran tubuhnya kecil-kecil, hanya Bima yang besar. Jadi Bima ini sebagai pelindung bagi saudara-saudaranya yang lain, karena tubuhnya paling kuat. Begitu juga sholat sebagai pelindung bagi amalan-amalan yang lain. Kalau rusak sholatnya, rusak amalannya. Kalau baik sholatnya, maka akan baik juga amal yang lain. Begitulah Bima, dia melindungi saudara-saudaranya, digambarkan sebagai satria yang paling kuat. Itulah gambaran dari amalan bernama sholat. Supaya amalan yang lain diterima, maka sholatnya harus diperbaiki. Kemudian yang ketiga yaitu Arjuna, gambaran dari amalan bernama puasa. Rukun Islam ketiga bernama puasa, menahan hawa nafsu, baik makan dan minum ataupun hasrat keinginan nafsu yang ada dalam syahwat, dalam diri, dalam pikiran. Itulah digambarkan sebagai Arjuna. Artinya arsa atau keinginan atau kehendak, cita-cita. Ju itu kemauan atau maju. Jadi kehendak untuk maju. Dan na itu rahina atau terang atau bersinar atau cerah. Artinya kemauan untuk maju ke depan supaya bersinar, yaitu cita-cita ke depan. Kalau ingin terang, ingin hebat, ingin cerah, ingin bahagia, ingin sukses, itulah gambarannya Arjuna, keinginan masa depan untuk sukses, yaitu dengan puasa. Jadi puasa ini menggambarkan untuk mencapai kesuksesan masa depan adalah tahapan untuk menuju kepada kecemerlangan. Maka apapun berpuasa. Jadi puasa ini tidak hanya milik orang Islam. Jauh-jauh sebelum Islam ada, sudah ada amalan bernama puasa. Maka puasa ini amalan yang universal, dimiliki oleh siapapun. Bahkan binatang pun berpuasa. Ular, dia berpuasa 40 hari. Setelah dia makan, dia tidak akan makan lagi 40 hari. Sehingga ular itu bisa tubuhnya melungsungi atau berganti kulit. Ulat, dia berpuasa juga untuk menjadi kupu-kupu. Dia hidup dalam kepompong, tidak makan, tidak minum. Ketika kepompong itu nanti sudah pecah menjadi sayap kupu-kupu, maka dia akan terbang menjadi binatang yang cantik, yang sebelumnya sebagai binatang yang menjijikkan. Begitu juga ayam, dia akan berpuasa 21 hari untuk mengerami supaya telur itu menetas. Maka selama 21 hari ayam itu tidak akan makan, dia akan diam di tempat mengeram tadi, sehingga anak itu akan lahir dari telur-telur yang ia kerami.
dan masih banyak lagi. Manusia berpuasa, maka puasa ini amalan yang sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sudah datang kepadamu diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana kewajiban ini yang sudah diberikan kepada umat-umat sebelum kamu. Kita diwajibkan puasa ini tujuannya min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang dapat pencerahan, masa depan cerah, masa depan yang terang, menjadi Arjuna. Arjuna itu apa? Pewayangan yang paling hebat, paling ganteng, paling manis, paling kalem, paling sopan, paling lembut, paling ramah, tamah, yang baik, itu adalah Arjuna. Maka Arjuna ini menjadi simbol para wanita. Laki-laki yang paling digandrungi oleh wanita adalah Arjuna. Arjuna ini memperoleh karunia yang begitu besar karena sebagai simbolnya puasa. Jadi puasa itu di tengah, syahadat, sholat, puasa. Jari tengah ini jari paling tinggi, orang yang paling unggul, orang yang paling banyak puasanya. Maka gambaran jari tengah ini sebagai jari yang paling tinggi menggambarkan puasa. Artinya siapapun bisa menjadi apapun, siapapun akan bisa sukses kalau dia banyak berpuasa, dia banyak menahan diri. Banyak kisah-kisah orang yang menjalankan puasa telah menjadi sukses. Begitulah dalam pewayangan Arjuna ini hidupnya diliputi dengan amalan-amalan puasa. Maka ketika kita lihat pewayangan, Arjuna itu selalu bertapa, selalu mengasingkan diri, selalu berkhalwat, selalu islah diri, selalu bertakarub kepada Tuhannya, sehingga ia memiliki kesaktian-kesaktian yang tidak dimiliki oleh banyak para kesatria. Walaupun fisiknya kelihatan lemah lembut, tapi energinya paling besar. Jadi untuk mengalahkan raksasa, dia tidak harus repot-repot. Dia punya senjata bernama panah, Pasopati. Kenapa senjatanya kok panah? Padahal banyak senjata yang lain, ada pedang, ada keris. Kenapa lebih cenderung ke panah? Ya, panah ini digambarkan sebagai senjata paling fleksibel, tidak memakan banyak energi. Kalau keris kita harus berhadapan dengan musuh itu menghunus keris, maju, berhadapan head to head. Kalau panah kita bisa dari jarak jauh, jarak 10 meter, 20 meter, tidak perlu berhadapan langsung. Bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Panah itu kita lepaskan dari radius yang aman. Artinya senjata paling efektif. Begitu juga puasa, senjata paling efektif. Anda ingin meraih karir cemerlang dengan berpuasa sebagai cara yang efektif, Anda walaupun tidak punya modal, walaupun tidak punya pendidikan, skill yang memadai, tapi karena cita-citanya Anda tinggi, menginginkan sesuatu yang di atas kemampuan Anda, out of the box, maka dengan puasa itu akan diberikan jalan. Apakah nanti akan ada sarjana-sarjana, profesor-profesor yang akan menjadi karyawan Anda, walaupun Anda tidak sekolah? Bisa jadi. Walaupun Anda tidak punya modal, bisa jadi nanti akan ada para konglomerat-konglomerat yang meminjamkan modal untuk Anda. Bisa jadi. Walaupun Anda tidak tahu tentang politik, nanti siapa tahu ada partai yang mau mencalonkan Anda menjadi wali kota, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden. Bisa jadi. Jadi semua kemungkinan itu akan lebih mudah apabila kita jalani dengan ritual bernama puasa. Puasa ini punya multi efek, punya daya jangkau yang begitu jauh, sebagaimana senjata panah, senjata paling canggih di zamannya dahulu. Di zaman pewayangan, panah sebagai senjata paling efektif. Maka puasa ini juga senjata paling efektif sampai kapanpun. Kemudian adik dari Arjuna ini dua orang kembar, yaitu Nakula dan Sadewa. Orang yang sudah berpuasa mampu untuk menjalankan dua perkara kemudian, yaitu zakat dan haji. Rukun Islam zakat dan haji itu sebagai rukun Islam yang kembar. Zakat ditunaikan oleh orang yang mampu, haji juga dilaksanakan oleh orang yang mampu. Kedua-duanya ini hanya orang yang mampu saja. Tidak akan diwajibkan zakat kalau tidak punya apa-apa, tidak diwajibkan haji kalau tidak punya biaya.
Tapi Anda yang berpuasa, Anda yang sudah melalui riyadhah untuk mencapai cita-cita agar kaya, agar sukses, agar terkabul hajat-hajatnya tadi, tentu mampu melaksanakan ibadah zakat dan haji. Menyantuni yatim piatu mudah, zakat mal, zakat fitrah, infak, sodakoh terasa mudah karena punya kemampuan. Begitu juga haji, umroh, haji, menghajikan orang lain, menghajikan tetangga-tetangga, sanak saudara akan mudah karena punya kemampuan yang sudah diberikan karena Allah pemurah, karena kita berdekatan dengan Allah dengan amalan puasa. Maka untuk menggapai ini semua rukun Islam dengan mudah, kita jadikan puasa ini sarana yang paling efektif untuk melipat gandakan kekuatan kita, untuk meraih kemenangan, keberhasilan tanpa harus bersusah payah. Jadi orang hari ini ingin instan, ingin dapat viewer secara instan, ingin dapat gaji secara instan, ingin dapat penghasilan yang pasif income, nggak mau ngapa-ngapain, tapi rukonya tiap tahun dapat uang sewa, apartemennya dapat sewa, kebun sawitnya dapat hasil tiap bulan, bahkan terus beli kebun sawit tiap bulannya, mobil-mobilnya disewa semua orang, tokonya laris, karyawan-karyawannya yang menunggu banyak, yang betah, yang kerasan, sehingga dia tinggal mengelola, tinggal memanfaatkan laba hasil dari perniagaannya, tinggal dia memfokuskan diri pada ibadah-ibadah sosial, ikut dalam berbagai macam kegiatan donasi-donasi, sehingga ia lebih bisa memanfaatkan harta kekayaan itu untuk kepentingan orang banyak. Itu yang dimaui orang di zaman sekarang. Maka menggapai itu semua, walaupun galah kita tidak ada, pohon mangga itu begitu tinggi, kita tidak memakai galah, maka galah yang kita pakai amalan puasa ini. Sehingga amalan ini kita yakini, kita betul-betul tekuni, seriusi, akan mampu kita untuk maju lebih jauh lagi. Begitu kiranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.